kembali lagi di RM Kids. Apa kabar kalian semuanya? Pasti luar biasa, amin. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu yuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita menyanyi lagu seperti Rusa Rindu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini Tuhan kayak bisa ibadah Tuhan secara online Tuhan Yesus, kayak percaya Tuhan Yesus sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan bisa beribadah secara offline ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia yang telah Engkau berikan sampai hari ini Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati Tuhan supaya firman-Mu Tuhan Yesus kami bisa mendapatkan, supaya bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus. Kalau juga Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia kami Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini Tuhan kasus COVID-19 masih meningkat ya Bapak, kami percaya Tuhan Engkau menyembuhkan Tuhan Yesus orang yang positif, dan kami percaya Tuhan Engkau yang melindungi Tuhan Yesus umat-umat-Mu Tuhan Yesus, biar mereka bisa terus sehat Tuhan Yesus dan bisa memuji dan menyembah Engkau ya Bapak. Kalau juga kami berdoa Tuhan supaya kami bisa ibadah offline lagi ya Bapak, kami percaya Tuhan karena rencana-Mu adalah rencana yang terbaik Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapak. Engkau juga berkati Tuhan adik-adik yang ada di rumah Tuhan Yesus, Kau yang beri mereka kepintaran Tuhan Yesus, mereka bisa mengerjakan Tuhan segala soal ulangan ataupun PR Tuhan dengan sebaik-baiknya ya Bapak. Kami bersyukur, kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan, Ya. kita akan membaca firman Tuhan dulu satu ayat Satu ayat di
Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil sambil mengucap syukur. Kita ulang ya Coach sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Wah, mantap nih firman Tuhannya. Iya, Coach mau tanya nih ke adik-adik nih. Pasti adik-adik sudah sering berdoa kan? Waktu mau makan berdoa kan ya Coach? Terus kapan waktu lagi? mau pergi ke sekolah berdoa. Berdoa. Nah, terus kapan lagi? Waktu tidur? Iya, sebelum bobo berdoa. Betul. Ke gereja berdoa. Iya. Nah, tentu banyak lagi ya. Adik-adik kan pasti berdoa. Nah, Coach hari ini mau kasih tahu adik-adik juga bisa berdoa untuk orang lain. Oh ya. Emang bisa ya Coach? Bisa. Aku biasanya cuma berdoa sebelum aku berangkat ke kantor. Coach naik motor, doa. Terus? Sampai kantor berdoa. Sampai kantor berdoa. Iya, kan udah sampai Coach. Gimana kalau di jalan? Bisa nih. Kali ini nih tangan berdoa. Seperti Lihat ini. gambar ini ya. Lihat gambar. Tuh. Nah, pasti adik-adik sering lihat gambar tadi kan ya, Iya, Coach ya? pasti sering lihat gambar seperti ini Seperti kan. ini. Gambar itu apa? Menandakan apa? Coach? sedang berdoa. Hmm. Nah, ini itu adalah lambang berdoa yang membuat kita bisa lebih fokus, Coach. Lebih fokus begini. Tapi bukan berarti kalau kita berdoanya tangannya nggak kayak gini atau kita berdoanya tangannya seperti ini, itu pun berdoa tetap Tuhan mendengar doa kita. Jadi selain begini nih, Iya. yang ini juga lebih fokus. Iya. Gini juga boleh. Nggak gini juga boleh. Oh gitu. Oke, sebaliknya adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita semua loh. Selalu mendengar ya? Selalu mendengar. Tuhan tidak pernah tidur dan tertidur. Jadi satu kata pun nggak miss ya? Nggak miss. Tuhan pasti dengar loh. Iya betul. Bahkan Tuhan merasa tidak lelah loh mendengar doa-doa kita. Iya, kalau kita dengerin lelah ya Coach ya. Iya. Kalau dengerin curhatan orang nih. Iya. Kalau apalagi kalau mami lagi bernyanyi ya kan, kadang-kadang suka capek deh dengerinnya. Tapi Tuhan nggak pernah capek dengerin setiap nyanyian kita, doa kita iya, gitu. Seperti tadi lagu yang kita nyanyiin itu loh. Oh Tuhan tidak iya. pernah tertidur. Ya. Ingat minggu lalu Iya. kita Coach juga nunjukin ini kan object lesson. Oh iya Yang itu. iya. Yang tidak ada yang menghalangi untuk Tuhan mendengar doa kita. Iya betul. Iya, jadi kita itu bisa berdoa kapan aja, lagi ngapain aja. Misalnya lagi mau kerjain PR, sambil kerja 5 tambah 5, terus keinget Tuhan, besok pelajarannya matematika, Tuhan berkati ya gitu. Itu pun Tuhan dengar loh. Betul. Lagi kerjain PR bisa sambil doa, bisa diucapin atau doa dalam hati. Oh, dalam hati juga kedengeran Coach? Bisa. Oh gitu. Iya, contohnya apa lagi nih Coach? Apalagi contohnya? Contohnya, papi lagi setir mobil. Setir mobil. Bisa sambil berdoa, Tuhan berkati perjalanan kita sampai tujuan dengan selamat. Iya. Penuhi sukacita gitu. Oh, bisa juga ya Coach ya? Bisa, kalau nyetir gini. Mau diomongin atau mau di dalam hati bisa. Masih contohnya apa lagi nih Coach? Contohnya naik motor. Oh iya, naik motor. Lagi ngebut-ngebut juga. Supaya di depan tidak ada lubang. Iya, tidak macet Tuhan. Iya. Wah, banyak banget ya contohnya. Mami lagi masak, bisa sambil berdoa supaya makanannya enak. Iya. Gitu. Semua caranya bagaimanapun doa kita pasti didengar sama Tuhan. Yang penting kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya, bukan yang lainnya Coach ya. Iya, bukan dengan yang lain ya. Nah, hari ini Coach mau ngajak adik-adik berdoa dengan menggunakan 5 jari. Nah, sekarang kan adik-adik lagi di rumah nih, ya kan Coach? Jadi bagus banget kalau adik-adik ambil waktu untuk berdoa. Mau pagi, siang, malam, sore,
adik-adik bisa atur sendiri ya. Iya, kapan aja, anytime, setiap waktu, setiap detik, betul. bisa. Mau tahu caranya? Kita semua punya dua tangan masing-masing 5 jari. Di tangan kanan dan tangan kiri. Nah, kita satukan ke 5 jari. Kayak gini. Gini ya. Gini atau gini nih, kita beda nih. Kan sama aja coach, Tuhan dengar. Betul. Nah, kita bisa mulai dari jari yang terdekat, jempol. Jempol itu Apa? thumb finger. Jari jempol ini yang dekat dengan kita. Ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Gini nih. Aku tahu coach. Berarti berdoanya buat mami coach. Betul, papi. Iya. Brother, sister. Oma. Opa. Hebat nih. Nah, adik-adik bisa doain mereka supaya mereka tetap sehat. Tuhan kasih hikmat. Tuhan terus memberkati pekerjaan papi, kesehatan mami. Tuh. Nah, oke, jadi adik-adik bisa doain mereka setelah selesai didoain. Selesai doain apa nih? Kita bukan. Setelah doain yang terdekat, ini kan habis jempol ada telunjuk, coach. Iya, betul. Habis ada telunjuk itu melambangkan doain apa coba, coach? Apa? Telunjuk ini pointer. Oh, yang A, B, C. Oh, ini nunjukin kalau adik-adik bisa berdoa untuk seseorang yang mengajar kita. Contohnya siapa tuh? Biar adik-adik tebak. Contohnya coach. Oh iya, ayo siapa lagi? Contohnya siapa? Selain coach tadi. Ayo. Betul. Guru sekolah ya kan, guru-guru di sekolah. Terus siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Yang suka khotbah tuh, yang suka khotbah. Pastur, betul banget kan, pinter banget kan adik-adik kan. Betul. Nah, contohnya ya, adik-adik tuh bisa doain juga hikmat mereka dalam memberikan kreativitas dan pengajaran untuk adik-adik semua, biar lebih kreatif lagi, lebih gampang lagi dimengerti oleh adik-adik. Banyak banget yang bisa didoain. Habis itu coach, habis jari telunjuk ini, habis pointer apa ini? Jari tengah. Jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi di antara kelima jari kita, ya kan? Middle finger. Nah, paling tinggi kan? Iya, paling tinggi. Jari ini mengingatkan kita kepada para pemimpin yang memiliki otoritas di negara kita. Siapa contohnya? Tapi adik-adik tahu nggak ya kira-kira? Coba sama nggak siapa? Presiden, bener. Nah, betul. Buat Bapak Jokowi nih, presiden kita nih, ya kan? Wakil presiden kita. Terus para menteri. Bapak polisi. Ya yang kan? Menjaga negara Indonesia ini agar tertib dan aman. Ya, dan kan? jangan lupa kepala sekolah juga. Oh iya, kepala sekolah kelupaan nih. Adik-adik bisa berdoa untuk mereka supaya tetap aman dan tertib, gitu kan, buat pemerintahan tuh yang mereka pimpin supaya tetap damai kan, buat kita juga. Betul. Adik-adik juga bisa berdoa untuk hikmat Tuhan dan perlindungan Tuhan serta kesehatan bagi mereka. Nah, kita lanjut ya, sisa berapa jari? 2 jari lagi. Ada 2 jari. Yes, next, coach. Jari apa? Jari manis. Ring finger. Wow. Ini adalah jari yang paling lemah. Oh, gitu, coach. Nih, jari manis yang paling jarang digunain ya. Iya. Ini itu bisa mengingatkan kita untuk mendoakan orang-orang yang berkekurangan, karena masih banyak sekali orang-orang yang hidupnya dalam kekurangan dan mungkin tidak mempunyai rumah, tidak bisa makan setiap hari, nggak bisa sekolah, tidak bisa punya baju, apalagi punya mainan kan. Jadi supaya mereka bisa mengenal Tuhan dan bisa diselamatkan, supaya bisa tetap menikmati setiap kehidupan yang Tuhan berikan dan selalu bersyukur. Gitu. Iya. Nah, selanjutnya Jari terakhir adalah jari pinky. pinky. Ini
jari yang paling cute ya coach. Paling apa nih? Paling imut dia. Paling imut, paling pendek. Paling Iya. pendek. Paling cute lah paling coach, cute. jangan bilang Nah. paling pendek. Nah, jari ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi kebutuhan kita sendiri. Yap. Nah, mungkin adik-adik ada kebutuhan, misalnya mau komputer baru, cari sekolah baru, Handphone baru coach. handphone baru, mainan baru, teman Teman baru. baru. Oh. Dan yang terakhir Mm-mm. ada Telapak telapak tangan. Coba telapak Nah, tangan. telapak tangan. Karena di dalam firman Tuhan berkata, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Hmm. Kita dilukiskan Tuhan di telapak tangannya loh. Luar biasa ya. Iya. Berharga banget ya, Coach. Artinya Mm-mm. hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Oh, dan gitu. Tuhan yang menjaga dan mencukupi segala kebutuhan adik-adik. Oh gitu Dan- artinya Dan coach. coach juga dong. Oh iya dong, coach juga dong. Terima kasih ya Tuhan. Iya, jadi kita perlu mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Iya. Ya, oke, kita ulangin lagi Coba ya. kita review, kita review. Ya, Jempol, yang pertama kita berdoa jempol yang pertama ya. Ya. Kita berdoa untuk apa? Keluarga kita. Yang kedua, jari telunjuk kita berdoa untuk apa? guru, Nah. coach KMM, pastor, Nah, yang ketiga, kita berdoa untuk presiden, para menteri, polisi, polisi. kepala sekolah kita. Ya. Yang keempat, Kita berdoa untuk orang-orang kekurangan, Nah. orang yang sakit, Betul. orang yang kesusahan. nah, yang kelima, Kita berdoa untuk kebutuhan kita. dan yang terakhir, kita mengucap syukur atas semua berkat Tuhan bagi kita. Yeay! Sebelum Nah, coach ya. tutup nih streaming KMM ini, Hmm. coach mau ajak Hmm. adik-adik berdoa dengan menggunakan 5 jari Lima kita. jari kita. Are you ready? Ya, oke. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk semua anggota keluarga saya dan lindungi dan berkati mereka. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk para guru sekolah, para pastor di gereja, para coach KMM, berikan hikmat, semangat, dan kekuatan dalam mengajar dan menolong orang lain. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai polisi yang sudah menjaga negara Indonesia dengan aman. Juga kepala sekolah saya, berikan mereka kesehatan dan kekuatan-Mu. Yang keempat, Tuhan Yesus, saya berdoa untuk orang-orang yang berkekurangan sehingga mereka bisa makan, bisa mempunyai pekerjaan yang baik, bisa punya tempat tinggal. Tuhan yang tolong, Tuhan yang jamah mereka supaya mereka bisa mengenal-Mu dan diselamatkan. Yang kelima, Tuhan Yesus, saya berdoa untuk komputer baru Yang udah lama rusak. sudah rusak. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. kami berdoa. Amin. Jangan lupa adik-adik, kita mau perjamuan kudus, kita ambil dulu ya roti. Bisa pakai roti apa aja ya adik-adik ya. Kita mau ambil roti kita. Adik-adik udah ambil nggak? Udah ambil ya. Ya. Boleh juga kalau biskuit. Oke, sekarang taruh di tangan kanan adik-adik, tutup mata adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas roti yang melambangkan tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan untuk kami. Kami percaya Tuhan, oleh tubuh-Mu Tuhan kami sudah sempurna di dalam Engkau Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang begitu dahsyat buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita makan roti bersama-sama. Adik-adik bisa ngambil sirup atau apa ya. Kita buka. Oke, siap adik-adik? Kita angkat dengan tangan kanan kita. Mari tutup mata kita masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan. Darah-Mu yang tercurah buat kami Tuhan dan kami sudah sembuh.
dengan sakit penyakit apapun juga, kami sembuh di dalam Engkau. Terima kasih Yesus atas bilur-bilur darah-Mu, kami sehat di dalam Engkau. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita minum sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan buat kami. Kami percaya kami adalah anak-anak yang sempurna Tuhan. Anak-anak yang diberkati, anak-anak yang disayangi oleh Engkau Bapa. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur firman-Mu yang hidup Tuhan. Terus Tuhan masuk ke dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua berkata, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan di sini KMM ya, seperti biasa ya. Jam 10.15 pagi. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.